Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Creative World BS. Kali ini teman-teman saya akan membahas tentang teknologi Wide Area Network. Perkenalkan, saya adalah Dwi Sudiana MCom. Saya adalah guru yang membawa mata pelajaran teknologi Wide Area Network. Selanjutnya teman-teman saya akan menjelaskan pengenalan fiber optik dan peralatan fiber optik tersebut. Tapi sebelum saya jelaskan teman-teman, jangan lupa like dan subscribe channel kami agar teman-teman dapat mengetahui video ataupun informasi terbaru dari kami yang bisa bermanfaat bagi teman-teman dan bermanfaat bagi orang lain. Selanjutnya, fiber optik. Apa itu fiber optik? Fiber optik adalah media transmisi yang terbuat dari serat kaca dan plastik yang mana menggunakan bias cahaya dalam mentransmisikan data tersebut. Sumber cahaya yang digunakan adalah laser karena mempunyai spektrum yang sangat sempit. Media transmisi fiber optik sudah menggantikan eranya media koper atau tembaga. Jadi teman-teman, dulu jaringan komputer menggunakan media transmisinya itu tembaga, lalu bertransmisi atau transformasi menjadi kabel fiber optik. Teman-teman, kenapa ditransformasi dari kabel tembaga ke kabel fiber optik? Ternyata kabel fiber optik ini memiliki kelebihan, yaitu informasi yang ditransmisikan dengan kapasitas atau bandwidth yang tinggi karena murni terbuat dari kaca dan plastik. Maka sinyal tidak terpengaruh pada gelombang elektromagnetik dan frekuensi radio. Sementara media koper atau tembaga dapat dipengaruhi oleh interferensi gelombang elektromagnetik dan media wireless dipengaruhi oleh frekuensi radio. Di mana kabel tembaga ini memiliki kekurangan apabila ada gelombang elektromagnetik yang dialiri atau mengalir dalam jumlah yang besar, maka akan berpengaruh kepada perangkatnya. Sedangkan media fiber optik ini tidak terpengaruh oleh gelombang elektromagnetik sebab bukan terbuat dari logam tapi terbuat dari kaca. Selanjutnya, fiber optik dibagi dalam dua jenis. Yang pertama adalah single mode, di mana kabel fiber optik ini memiliki ukuran core yang kecil. Sumbernya adalah sinar laser, kapasitasnya bandwidthnya adalah unlimited, dan jaraknya itu bisa lebih dari 60 km. Jadi kalau fiber optik ini dialiri cahaya, maka cahayanya bisa sampai 60 km lebih dengan jenis kabel single mode ini. Selanjutnya, jenis kabel yang kedua adalah multimode, di mana kabel fiber optik ini memiliki ukuran core yang lebih besar. Sumbernya adalah sinar laser, bandwidthnya terbatas, jaraknya sekitar 300 sampai 500 meter. Jadi di jenis kabel multimode ini, dia di dalam satu kabel fiber optik itu teman-teman memiliki banyak serat, nggak cuma satu seperti single mode tadi. Jadi di multimode ini wajar kalau ukuran kabelnya lebih besar, dikarenakan di dalam satu kabel terdapat banyak serat. Dan cahaya yang dialiri teman-teman ini hanya cuman 300 sampai 500 meter. Jika ingin menempuh jarak yang lebih jauh, maka menggunakan alat bantu atau peralatan fiber optik yang digunakan untuk memperkuat cahayanya agar sampai ke titik tujuan. Selanjutnya, struktur dasar dari fiber optik. Jadi teman-teman, fiber optik ini punya struktur dasar. Yang pertama adalah core atau inti. Yang kedua adalah cladding teman-teman. Sedangkan yang ketiga adalah buffer atau pelindung atau coating atau mantel. Core dan cladding terbuat dari kaca, sedangkan buffer atau coating terbuat dari plastik. Kenapa terbuat dari plastik? Biar fleksibel. Jadi teman-teman, kabel fiber optik itu harus fleksibel. Kalau nggak fleksibel, ya repot juga. Artinya tidak bisa ditekuk. Ada batas memang toleransi kabel fiber optik ini tidak bisa ditekuk dalam kondisinya, yaitu sekitar 90 derajat ya teman-teman. Kenapa? Kalau kita tekuk 90 derajat, maka kabelnya ini akan patah atau pecah begitu. Baik teman-teman, selanjutnya alat-alat fiber optik dan fungsinya. Jadi kalau tadi tentang perkenalan fiber optik teman-teman, ini adalah tentang alatnya dan fungsinya apa aja. Baik, yang pertama adalah Fusion Splicer. Jadi teman-teman, Fusion Splicer atau sering dikenal sebagai alat untuk menyambung serat optik ini merupakan salah satu alat yang digunakan
untuk menyambung sebuah core atau inti dari serat optik, di mana serat tersebut terbuat atau berbasis kaca. Dan Woodson Splicer ini teman-teman mengimplementasikan suatu daya listrik yang telah diubah menjadi sebuah media sinar berbentuk laser. Sinar laser tersebut berfungsi untuk memanasi kaca yang terputus pada core sehingga bisa tersambung kembali dengan baik. Jadi kalau umpamanya kabel fiber optik terputus teman-teman, kalau kita melakukan penyambungan, maka kita menggunakan salah satu alat yaitu Woodson Splicer ini. Perlu teman-teman ketahui bahwa Woodson Splicer ini haruslah memiliki tingkat keakuratan yang cukup tinggi. Hal ini ditujukan untuk menghasilkan hasil penyambungan yang sempurna. Karena pada saat penyambungan tersebut akan terjadi proses pengelasan media kaca, di mana serat peleburan kaca yang akan menghasilkan suatu media, di mana media tersebut akan tersambung dengan utuh tanpa adanya celah-celah. Hal ini dikarenakan media tersebut memiliki senyawa yang sama. Jadi artinya kaca tadi yang fiber optik tadi yang terputus, lalu kita akan sambung, dia akan dilebur ya teman-teman, dialiri sinar laser hingga menyatu kembali. Seperti kalau kita lihat keseharian kita yaitu mesin las ya, yang bisa menyambungkan besi dengan besi. Seperti itu aja Woodson Splicer, fungsinya adalah menyambung serat kaca yang satu ke serat kaca yang lain. Selanjutnya teman-teman, stripper atau Miller. Apa stripper atau Miller ini fungsinya? Sama seperti kabel-kabel yang lain, salah satunya seperti kabel koaksial dan UTP, kabel fiber optik yang memerlukan alat ini, atau kabel fiber optik juga memerlukan alat ini. Alat ini berfungsi sebagai media untuk memotong dan mengupas pelindung dan kulit dari kabel fiber optik. Jadi kan teman-teman tadi ada core, buffer, dan cladding. Nah, jadi ini alat digunakan untuk melakukan pengupasan dan pemotongan dari buffer, cladding, dan core tersebut. Ya, ini bentuk alatnya teman-teman. Selanjutnya teman-teman, alat yang berikutnya yaitu adalah fiber clipper. Fiber clipper ini apa fungsinya? Fiber clipper ini berfungsi untuk memotong core yang kulit kabel optiknya sudah dikupas. Tadi kan kita pakai stripper teman-teman, sudah kita kupas. Nah sekarang ini maka kita lakukan yang namanya pemotongan. Perlu teman-teman ketahui juga bahwa pemotongan core ini wajib menggunakan alat khusus ini. Kenapa alat khusus ini harus digunakan? Karena alat khusus ini adalah alat yang memang tingkat ketajamannya itu sangat tajam, sehingga dia bisa melakukan proses pemotongan dari serat kaca atau serat fiber optik atau core dari fiber optik dengan rapi, dengan bagus ya teman-teman. Karena pada serat kacanya akan terpotong dengan rapi. Jika proses ini berhasil dilakukan dengan baik, maka tahapan selanjutnya yaitu teman-teman, kita akan bisa melakukan yang namanya jointing. Jadi jointing teman-teman berarti penyambungan. Jadi kalau tadi kabelnya kita kupas ya, lalu kita potong pakai kita kupas pakai stripper, kita potong pakai fiber clipper, lalu kita lakukan jointing, berarti penyambungan dengan Woodson Splicer. Ya, ini bentuknya teman-teman. Selanjutnya teman-teman, alat berikutnya yaitu optical power meter, OPM teman-teman. Kalau di film anime OPM ini One Punch Man. Jadi OPM ini kalau di alat fiber optik ini bukan One Punch Man ya teman-teman, tapi optical power meter. Oke. Apa fungsi dari optical power meter ini? Optical power meter ini berfungsi untuk mengetahui seberapa kuat daya dari sinyal cahaya yang sudah masuk. OPM ini mempunyai interface yang langsung berhubungan dengan patch core. Bagi teman-teman yang belum mengetahui rumus yang digunakan untuk melakukan proses ini, berikut ini adalah rumusnya teman-teman. Yaitu TX ya pengirim dikurang RX yaitu penerima. Jadi hasilnya yaitu berapa dia dB-nya dengan jarak yang ditempuhnya. Ini salah satu bentuk alatnya teman-teman. Selanjutnya teman-teman, alat berikutnya yaitu optical time domain reflectometer atau OTDR. Jadi memang teman-teman di alat fiber optik ini kita gunakan singkatan supaya lebih mudah untuk dipahami. Begitu.
OTDR ini merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mendeteksi komunitas atau himpunan suatu kabel serat optik dalam jarak tempuh tertentu. Sehingga dengan adanya alat ini teman-teman, ini diharapkan mampu menghasilkan jarak dari dua sisi yang merupakan ukuran gangguan yang terjadi. Jadi alat OTDR ini sendiri biasanya digunakan untuk melakukan pendeteksian kabel crack atau kabel putus yang belum diketahui. Jadi untuk mengetahui kabel yang terputus tapi kita tidak mengetahui di mana letaknya, maka kita letak putus jalurnya itu, maka kita menggunakan yang namanya OTDR. Putusnya kabel atau juga untuk melakukan bending atau penekukan. Sejauh mana penekukannya dilakukan, apakah terlalu menekuk ya teman-teman sehingga mengalami kerusakan atau terputus dari kabel fiber optik tersebut. Selanjutnya teman-teman, ada yang namanya visual fault locator. Visual fault locator ini berfungsi untuk melakukan pengetesan pada core fiber optik. Jadi kalau dibilang VFL atau visual fault locator ini banyak mengatakan yaitu lasernya, laser fiber optik. Ya memang teman-teman, karena dia hanya sebagai teman-teman mengantarkan cahaya begitu. Jadi seperti senter begitu. Jadi kabel fiber optik itu kita pasangkan ujungnya atau konektornya ke visual fault locator ini, lalu kita hidupkan sehingga nanti kalau memang kabelnya itu sampai ke satu tempat ya, dari satu titik ke titik yang lain sampai cahayanya, berarti menandakan bahwasanya kabel fiber optik ini tidak memiliki masalah, berarti tidak terputus di tengah. Tapi begitu disenterin nanti ternyata tidak sampai di terminal yang dituju atau di ujung dari konektor yang kita lakukan pengecekan, berarti kabel fiber optik ini terputus di posisi tengah yang kita belum ketahui di mana posisinya. Setidaknya kita mengetahui oh ternyata kabelnya terputus begitu. Karena apa? Karena cahayanya tidak sampai ke titik ujung atau titik tujuan. Selanjutnya teman-teman, konektor. Konektor adalah ujung dari fiber optik. Konektor ini banyak jenisnya ya teman-teman, sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Ini bisa dilihat sendiri gambarnya. Nanti teman-teman pada waktu kita praktikum, nanti teman-teman akan mengetahui sendiri. Untuk saat ini saya menjelaskan peralatannya sebelum teman-teman langsung menggunakannya. Lanjut, pigtail. Apa itu pigtail teman-teman? Di dalam fiber optik, pigtail ini adalah sepotong kabel yang hanya memiliki satu buah konektor di ujungnya. Pigtail akan disambungkan dengan kabel fiber optik yang belum memiliki konektor. Jadi teman-teman kan kita memasang jaringan internet nih, baik itu di rumah atau di kantor. Kabel fiber optik itu kan berada dari tiang apa ya? Kalau kita bilang tiang telepon atau tiang telkom begitu ya, teman-teman, mengarah ke satu titik tujuan. Nah, di satu titik tujuan ini teman-teman kan dia belum ada konektornya, sehingga kabel tersebut disambungkan dengan pigtail ini sehingga ujungnya memiliki konektor untuk diteruskan ke media atau peralatan yang lain yang saling berhubungan teman-teman. Selanjutnya patch core. Patch core adalah kabel fiber optik yang pada dua sisi ada konektor. Patch core digunakan untuk menghubungkan device atau dikenal juga dengan optical jumper. Kalau tadi pigtail teman-teman hanya satu konektor di ujungnya, kalau ini ada dua-dua. Ya teman-teman, yang berfungsi untuk menghubungkan device ya, menghubungkan perangkat. Itu dia. Selanjutnya adalah teman-teman optical termination box atau OTB. Optical termination box adalah terminasi fiber optik yang ada pada rak atau box teman-teman. Nah, nanti teman-teman untuk perkenalan atau kita mengetahui lebih jauh apa sih fungsi dari OTB ini, nanti kita akan melakukan observasi teman-teman. Jadi ada tugas observasi yang harus kita lakukan. Selanjutnya adalah joint closure. Joint closure adalah titik sambung dari fiber optik. Jadi teman-teman, joint closure ini biasanya ada pada tiang-tiang telekomunikasi teman-teman. Di mana kabel fiber optik tadi kan teman-teman dia panjangnya
500 meter contoh. Ternyata 500 meter harus disambung lagi sehingga menjadi 1000 meter, 1500, 2500. Join box ini adalah tempat di mana kabel tersebut disambungkan. Jadi supaya kabel yang disambung tadi aman dari cuaca teman-teman. Jadi nggak kena hujan panas langsung karena berada di dalam joint closure ini, atau ini terkadang juga disebut dengan joint box. Baik teman-teman, high distribution cabinet. Selanjutnya, high distribution cabinet adalah rak tempat terminasi fiber optik. Jadi high distribution cabinet ini adalah rak tempat terminasinya teman-teman. Kalau kita lihat biasanya ini berada di persimpangan jalan begitu ya, atau ada di pertengahan jalan, bentuknya box kotak. Di dalamnya itu adalah rak berisi tempat terminasi fiber optik tersebut, yang mana ini kabel ini mengarah kemana, kabel ini mengarah kemana, seperti itu teman-teman. Selanjutnya optical network unit atau ONU. Optical network unit atau ONU atau optical network terminal atau ONT merupakan perangkat di sisi pelanggan yang menyediakan interface baik data, voice maupun video. Fungsi utama ONU ini adalah menerima traffic dalam format optik dan mengkonversinya menjadi bentuk yang diinginkan seperti data, voice, dan video. Jadi teman-teman, ketika kita bermain internet, baik itu di rumah, mau itu di warnet begitu ya teman-teman, atau di salah satu tempat, terkadang kan kita kalau main internet di rumah menggunakan komputer, kita membuka data atau membuka Google begitu ya teman-teman, atau mencari informasi lah di internet. Nah ini teman-teman, itu berawalnya tadi adalah dari kabel fiber optik, tidak bisa langsung dia bisa digunakan, tapi dia menuju ke device, salah satunya adalah ONU atau ONT ini. ONT inilah teman-teman yang merubah cahaya menjadi data yang kita inginkan. Seperti kalau kita mau video conference, maka dia merubah dari serat cahaya atau dari cahaya menjadi video. Kalau kita mau voice note atau voice call ya gitu, bentuk suara ya, awalnya dari serat cahaya ya, atau dari cahaya dirubah menjadi voice, begitu selanjutnya dirubah menjadi data begitu teman-teman. Jadi tidak bisa langsung dari dari provider ya, atau ISP, internet speed provider, langsung dari cahaya terus menjadi data, tidak. Tapi ini adalah alat yang konversinya atau merubahnya dari cahaya menjadi data yang kita inginkan, baik itu video, suara, ataupun tulisan. Baik, selanjutnya teman-teman, alat yang selanjutnya splitter kabel fiber optik. Splitter kabel fiber optik ini menjadi perangkat yang bisa membagi cahaya serat optik menjadi beberapa bagian dengan perbandingan tentunya SC optical splitter ini memang berbeda dengan WDM, karena WDM dapat membagi cahaya serat optik dengan panjang gelombang yang berbeda dalam saluran yang berbeda. Sedangkan SC optical splitter ini membagi kekuatan cahaya dan mengirimnya ke saluran yang berbeda. Jadi artinya teman-teman, kalau kita masukkan atau satu kabel ini kita aliri dengan cahaya, maka splitter ini membagi dari satu cahaya itu bisa dibagi menjadi berapa bagian, 2, 3, atau 4, sehingga sinyalnya itu bisa diarahkan ke user yang berbeda begitu. Selanjutnya teman-teman, pembersih konektor fiber atau fiber cleaner. Kadangkala saat akan memasang patch core teman-teman pada OTB atau optical termination box tadi ataupun perangkat optik, kita mendapatkan nilai gangguan atau redaman yang cukup besar. Hal ini teman-teman membuat angka receiver, angka penerima di perangkat itu menurun dari nilai kerja normalnya. Untuk mengatasi ini teman-teman, sebelum melakukan troubleshoot lebih lanjut, ada baiknya membersihkan ujungnya terlebih dahulu, konektor tersebut. Agar apa teman-teman? Agar ujungnya itu bersih, sehingga cahaya yang sampai ke titik tujuan ini tidak terganggu
dikarenakan tidak adanya halangan atau penutup atau ditutupi oleh debu atau sehingga cahaya tersebut teman-teman langsung diterima dengan maksimal begitu atau keluar secara maksimal. Selanjutnya adalah protection slip atau thermopit. Apa sih kegunaan protection slip ini? Kegunaan protection slip atau thermopit yaitu berfungsi sebagai pelindung serat optik yang sudah disambung agar aman dan tidak patah atau kepanasan dan kehujanan. Jadi teman-teman kan tadi kita kabel fiber optik ini contoh terputus. Lalu mau kita sambung teman-teman. Lalu kita sambung dengan Potion Splicer. Sambungannya itu teman-teman kita lapisi atau kita lindungi dengan thermopit ini. Jadi yang tadi kabel yang putus lalu kita sambung tadi itu dia aman begitu, nggak bisa langsung begitu disambung terus tidak ada pelindungnya, nanti dia akan mudah terputus lagi kembali sambungan tersebut. Jadi kita gunakan yang namanya protection slip atau thermopit. Selanjutnya teman-teman ada optical fiber identifier. Apa itu optical fiber identifier ini? OV ini itu berfungsi untuk mengetahui arah sinyal dengan penunjuk arah dan besar daya yang dilaluinya. Jadi kita dapat mengetahui penunjuk sinyal sama arah yang dilaluinya ini adalah seberapa besar, sehingga kita tahu teman-teman. Jadi alat ini untuk mendeteksi sinyal tersebut dari arah mana dan besarnya itu berapa. Selanjutnya teman-teman yang terakhir adalah roset. Roset adalah merupakan perangkat tempat terminasi kabel indoor dan patch core yang terhubung ke optical network terminal atau ONT. Jadi teman-teman ilustrasinya berawal dari tiang telepon lalu menuju tiang telepon tadi teman-teman kita pasang pigtail ya, kita sambungkan, lalu pigtail tersebut kita berikan teman-teman konektor ya teman-teman. Lalu ini adalah tempat untuk patch core-nya tadi. Patch core-nya, lalu patch core itu menuju ke device-nya yaitu ONT. Dari ONT itu barulah menuju sambungkan, bisa menggunakan, kita biasanya di lab itu menggunakan kabel UTP ya atau kabel LAN, lalu disambungkan ke switch hub lah yang membagi ke komputer-komputer yang lain melalui kabel UTP tadi. Selanjutnya teman-teman, sekian dan terima kasih. Itulah informasi ataupun penjabaran dari saya. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya yang kurang dipahami, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan yang tidak bermanfaat teman-teman harap dibuang jauh-jauh. Itu saja dari saya teman-teman. Sekali lagi jangan lupa like dan subscribe channel kami teman-teman, agar teman-teman dapat mengetahui informasi terbaru dari video yang kami upload ke YouTube. Itu saja, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK